pengelolaan terutama di wilayah pesisir itu ya timbul gitu dengan banyaknya sampah plastik yang lepas ke lingkungan, plastik saset, wes macam-macam lah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita hadir di podcast Winsa ya. Kebetulan ini adalah acara baru daripada Fakultas Saintek. Ya kebetulan nih bapak-bapak ini segar sekali ya datang ke sini. Pak Andi dari mana tadi? Dari rumah. Dari rumah, Malang tak? Enggak dong. Dari Sidoarjo aja. Sidoarjo. Iya. Kalau Pak ini Pak Irfan baru sampai Pak tadi jam 10 malam. Kebetulan dari luar kota ya. wes. Biasa. Acara apa Pak ini? Acaranya Beliau kan menyadarkan umat Pak. Kan umat. selalu bersama masyarakat beliau. Kemarin ada kegiatan transplantasi terumbu karang Wow, di Situbondo. itu bodoh. Ya. Ini Untuk masyarakatnya semangat ya. Kalau kita tidak semangat kan ya repot ya. nice. Makanya kita juga harus lebih semangat nih sebagai akademisi. Apa yang bisa kita berikan? Wah, bagus ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang edukasi ke masyarakat tentang pencemaran lingkungan ya. Ini bapak-bapak ini pasti sudah tahu kan tentang pencemaran lingkungan, jadi bahasan topik yang tidak henti-hentinya ya. Nah, kebetulan mungkin di sini dari pengalaman bapak-bapak dari salah satu hal di lapangan ya, baik proyek, penelitian, pengabdian. Nah, mungkin Pak Andi biasanya untuk edukasi ke masyarakat seperti apa contoh? Jadi selama ini memang kita sebagai akademisi itu kan punya 3 peran. Salah satunya adalah ke masyarakat ya. Ya. Apa ini namanya? Pengabdian ke masyarakat. Sejauh ini pengabdian yang kami lakukan ke beberapa mitra kami yang ada di masyarakat, baik itu masyarakat terutama kalau saya di wilayah pesisir ya. Di wilayah pesisir itu Pok Maswas begitu atau Pok Darwis di lingkungan-lingkungan pesisir, kita mengedukasi tentang bagaimana pengelolaan terutama di wilayah pesisir itu ya sejauh ini kan yang kita tahu bahwa pesisir atau estuari di pesisir itu kan menjadi muara segala sampah ya, gitu ya, segala sampah, sehingga bagaimana kita bisa bersamai masyarakat untuk meminimalisir itu. Pernah satu kejadian, ada satu masyarakat di wilayah pesisir gitu pengen menebangi pohon-pohon mangrove ya, bakau, karena ya di situ mereka sedang mengelola tapi tampak kotor karena ada bantal, iya, popokan biasa gitu ya. Sampai kasur lipat itu Dibuang ya. nyantol. Nyantol. Nyantol di situ sehingga terkesan kumuh, mereka agak nyaman segala macam sehingga pengen ditebang untuk dibersihkan. Ya, kita coba bersama-sama mendekati, ngobrol baik-baik ya, bahwa kalau mangrove itu adalah beberapa habitat dari ikan dan sebagainya, kepiting dan sebagainya, sehingga itu bermanfaat untuk masyarakat di wilayah pesisir untuk sumber daya ekonomi mereka salah satu. Ya, untungnya sampai sekarang tidak jadi ditebang, bahkan sudah bersih sekarang. Sudah bersih. Kalau Pak Irfan bagaimana programnya? Plastik. Jadi awareness terhadap polusi dari plastik, mikroplastik terutama ya. Seperti kita tahu ini Indonesia ini kan salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar, nomor 2 atau nomor 3 saya lupa, atau nomor 4 mungkin ya di dunia. Keren sekali ya plastik. Dengan kekerenan kita ini, maka kita juga memiliki impact. Ada dampak yang bisa timbul gitu dengan banyaknya sampah plastik yang lepas ke lingkungan, plastik saset, wes macam-macam lah Ya. mulai dari gunung di Kars. Kita juga pernah riset kan Pak Ya. Kita kemarin riset keberadaan mikroplastik Di Kars. padahal Kars kan tertutup. Ya. Kok bisa ada Plastik. ada mikroplastik, gimana ceritanya lo kan, itu misteri tersendiri. Terus di dalam lautan, apalagi lautan ya. Ya. Terus kesadaran di masyarakat gimana kita bisa menyadarkan masyarakat bahwa ini loh, kita itu ada bahaya yang mengintai, bahwa mikroplastik itu sudah masuk
ke dalam sistem rantai makanan kita. Kalau ini diteruskan, maka nanti ke depannya kita bisa mendapatkan atau menderita penyakit-penyakit yang mungkin sekarang memang belum kelihatan. Karena dampaknya kan kronis ya, mungkin 10 Panjang. 15 tahun lagi. Apalagi dengan pola hidup kita yang seperti ini, jarang gerak gitu ya, makanannya fast food semua, kurang ya, makanan tinggi gula. Jadi saya fokusnya kalau untuk pencemaran lingkungan lebih ke pencemaran plastik ya. Kemudian biasanya kalau di pesisir itu kepada masyarakat tuh bentuknya seperti apa? Kerjasamakah atau hanya penyuluhan atau bagaimana? Mungkin Pak Andi bisa cerita pengalamannya. Kalau penyuluhan belum banyak ya, tapi kalau kerjasama lebih intens kita lakukan. Ngomong nyambung soal Pak Irfan tadi soal sampah plastik di pesisir. Kita pernah praktikum di salah satu wilayah perairan Jawa Timur. Mungkin Mas Irfan pernah dengar, saya sudah sering kali cerita sama beliau karena memang kita kemana-mana sering bersama. Dulu ya. Itu seperti apa Pak kita itu Pak? Korek sama korek ini korek sama ini. Cara korek ini tidak nyala Pak. Ada pemantik yang lain. Iya. Nah, selesai praktikum karena masih ada waktu, kita akhirnya snorkeling tipis-tipis begitu dan sambil bersih-bersih bawa perairan bersih-bersih bawa perairan. Seperti event-event tahunan yang kita juga lakukan dampingan di Trenggalek itu ya, Sirwan. Suatu ketika pada waktu itu kita nemu sampah plastik dari sebuah bungkus mie instan. Kita usah nyebut merek ya, usah nyebut merek karena yang namanya saset, bungkus-bungkus makanan instan itu kan sekarang semuanya begitu ya, semuanya begitu. Kita nemu satu bungkus mie instan itu tahun 2016-an, Pak Teguh. Bungkus mie instan itu expirednya tahun 94. Udah lama berarti itu. Ya berarti dia sudah terombang-ambing di perairan itu, di lautan itu. Berapa lama coba kalau expirednya 94? 20 tahun lebih berarti. Lebih 2 tahun ya. Dan itu bungkusnya masih utuh, nggak terdegradable gitu. Hanya warnanya saja yang mungkin sudah mulai pudar. Tapi masih tetap jelas kelihatan itu mereknya apa. Model bungkusnya kan kelihatan ya setiap tahun ya. Ini tahun berapa, berapa. Bukan hanya itu kan, expirednya dibungkus itu kan juga masih tertera, dan masih bisa tidak terhapus ya. Tidak terhapus, masih bisa terbaca. Keren Mas. Gitu sampai kayak begitu. Itu nemunya banyak berarti. Waktu itu bersih-bersihnya banyak, cuman yang ketemu kalau biasanya kan plastik bening apa segala macam gitu masih ada. Itu yang ada, maksudnya yang bisa terlacak ada ini dari apa gitu. Dan expirednya itu yang itu bener-bener bikin tercengang ya. Loh, kok ada di dalam perairan ini ya. Berarti sudah terombang-ambing berpuluh-puluh tahun kan. Dan tidak rusak. Kira-kira dalam komposisi plastik itu walaupun dia kan kena air laut kan lumayan ya, dia ada NaCl-nya, harusnya kan sedikit-sedikit terdegradasi. Tapi kenyataannya kan tidak. Itu menurut Pak Irfan bagaimana? Partikel mikroplastiknya akan lepas sedikit demi sedikit. Justru itu yang berbahaya. Ketika itu nanti digunakan oleh makhluk hidup. Jadi ikan ini kan tidak bisa membedakan mana plankton mana plastik gitu. Iya betul. Lewat sistem rantai makanan. Intinya itu nanti bayangkan aja itu plastik itu ambiar gitu ya. Ambiar kecil karena di bawah ukuran 5 mm, entah pewarnanya, entah bagian-bagian plastiknya. Terus itu akan dimakan oleh fitoplankton ya. Fitoplankton dimakan ikan kecil, ikan gede. Itu mirip fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan sedang, terus dimakan ikan besar dijaring nelayan sampai ke meja kita. Waduh. Lah, makanya ini kita sekarang dengan teman-teman di Pusat Studi Lingkungan ya, kita juga melakukan beberapa kegiatan advokasi. Salah satunya kemarin kita melakukan audit brand. Jadi salah satu binaan kita memang ada yayasan konservasi yang di bawah binaan kita ya. Itu kita tugaskan untuk melakukan audit brand sampah.
Kita petakan nih di beberapa pesisir Jawa Timur, Ya. Surabaya, daerah Tapal Kuda dan sekitar, kita audit nih, bukan sampah di pesisir dapat berapa ton, dari sekian ton sampah tadi paling banyak ini jenis apa yang mendominasi? Ya. Household product misalkan, Ya. kemasan kan, saset, Ya. itu miliknya perusahaan apa? Siapa? Apakah perusahaan X, Y, Z, ya ini kan Ya. banyak ya. Ya. Nah, kita kemarin juga sempat diskusi dengan beberapa teman-teman di di yayasan, di organisasi, di komunitas. Kita ingin mengedukasi dan mendorong agar ini loh, produsen ini jangan lepas tangan. Ya. Nanti kita harus bawa ini ke ranah undang-undang ya. Jadi kita ke DPR kalau bisa. Jadi kalau bisa perusahaan ini memang menyediakan anggaran tambahan untuk mengelola sampah plastik, bungkus plastik dari produknya. Jangan dibiarkan begitu saja. Harus ada recycling center di setiap titik, misalkan di kota-kota besar misalkan. Jadi pasca dipakai itu ya. Iya. Jadi kalau lepas ke lingkungan, itu nanti misalkan dikumpulkan oleh masyarakat, dibuang ke sampah. Lah, kan harus sudah ada mulai proses pemilahan dan lain sebagainya ya. Khusus produk itu nanti perusahaan yang bersangkutan harus tanggung jawab. Misalkan kayak air mineral itu, Mas. Ya. Itu dalam setahun berapa juta botol yang diproduksi? Ya, betul. Harusnya kan bisa diperkirakan, kalau botol saya itu sekian juta, berarti saya butuh biaya sekian miliar untuk Ngambil kembali. iya, untuk ngolah ini biar Ya. tidak dibuang ke lingkungan sembarangan gitu. Belum yang saset kecil-kecil itu. Ya. Hampir semua produk makanan kita itu pakai plastik. Ya, betul. Produk makanan, produk apapun, produk Bukan hampir, kayaknya semuanya. semuanya ya. 100%. Kan bahaya, Mas. Ya. Jadi paling tidak memang harus ada regulasi yang jelas yang mengatur gimana perusahaan-perusahaan tersebut tidak lepas tangan dengan sisa produknya. Ya. Terus untuk itu kan di program ke perusahaan. Kalau di masyarakat bagaimana baiknya supaya mereka mau sedikit tidaknya memilah. Kira-kira mungkin solusi yang dari Pak Andi bisa tawarkan apa? Selama ini kita sering diajak kerjasama ya sama Kementerian Kelautan, tapi yang di provinsi, Ya. Dinas Kelautan Provinsi, kita mengedukasi untuk itu. Terakhir pemilahan sampah untuk sampah pesisir ya, Pak Irfan ya, Ya, ya. yang di Kepulauan itu di masyarakat pinggiran itu kan pengolahan yang sering kita sebut sebagai 3R. 3R. Ya, 3R. 3R itu masih belum Berjalan ya. berjalan. Iya. Itu paling kalau berjalan di masyarakat perkotaan karena sudah diinisiasi adanya bank sampah. Sampah. Ya. Gitu. Tapi di masyarakat pinggiran malah terkadang mereka melakukan pengelolaannya itu ya cuma dibakar. Ya. Padahal itu kan juga tidak menyelesaikan masalah. masalah. Nggak masalah, dioksinnya tambah keluar kalau plastiknya dibakar. Kita mulai melakukan pendekatan dengan pengolahan pertama 3R itu. 3R. Selanjutnya, tapi ya masih tidak mudah. Meskipun di wilayah pinggir atau di wilayah pesisir yang terkadang masih banyak open space, mereka juga nggak bisa atau nggak berani memakai tempat-tempat terbuka itu sebagai semisal untuk tempat pengolahan atau dikomunalkan lah minimal untuk dipilah begitu ya. Perlu dukungan banyak pihak, perlu dukungan stakeholder yang ada di wilayah pesisir terutamanya ya, di wilayah pinggir begitu, untuk bisa menjalankan strategi 3R ini 3R, ya. paling sederhana mungkin dan paling sebenarnya kan juga sudah lama sekali ya. Itu udah program lama itu. Gini Pak Teguh, minimal itu ada pemilahan sampah di lapangan ya, di gunung misalkan, di masyarakat perkotaan sekalipun, atau di di pesisir. Sebagian besar, tidak semua, Ya. itu sampah masih jadi satu. Oh, digabung. Yang pertama, selain tidak ada fasilitas, yang kedua kesadarannya juga memang masih sangat rendah. Nah, kita berusaha untuk menyadarkan itu. Oke, kita memang buat kegiatan untuk misalkan edukasi terkait pemilahan sampah agar nanti bisa diolah lebih lanjut gitu ya, sesuai dengan karakteristik sampah yang terpilah tadi itu. Cuma ya itu tadi, fasilitas tidak ada, keinginan tidak ada, dan masyarakat belum sadar benefitnya apa sih sebenarnya kalau mereka mampu mengolah sampah itu. Mungkin itu ya. Berarti kalau Dan satu lagi Pak, apa? mungkin bisa jadi pengingat untuk kita semua di sini. Kalau di kota besar, di Pulau Jawa khususnya, Ya. soal sampah
meskipun banyak, tapi pengelolaannya juga sudah berjalan. Iya. Yang jadi PR di pulau-pulau kecil kita, Pulau-pulau kecil. pulau-pulau kecil kita itu sampah kan sekarang produk sudah masuk ke pulau-pulau kecil ya. Iya. Contoh di Bawean misalkan, di Sumenep misalkan, Iya. itu kan ada TPA di sana? Tidak. Ada, cuma kan tidak Standar. mencukupi. Iya, Dan tidak cukup. kesadaran masyarakatnya juga kurang bagus gitu ya. Jadi ya ujung-ujungnya sampah akan dibuang kemana? Ya ke sungai-sungai kan ke laut ya. Iya, betul. Terus gimana gitu? Masa kapal mau dipakai untuk ngangkut sampah dibawa ke Pulau Jawa atau ke TPA Benowo misal? Tidak mungkin. Iya, betul. Harus ada pengelolaan yang bagus di setiap pulau-pulau kecil kita. Itu yang kurang saya kira dan memang jadi PR kita semua. Mungkin kalau dari Pak Irfan, kampus tuh harus bagaimana untuk membuat program, misalkan punya desa binaan itu seperti apa? Nah, kalau peran kampus ya, Iya, peran kampus. distingsi kampus kita University Community Engagement. Jadi kita itu harus bisa membersamai masyarakat. Jadi kita jangan hanya jadi menara gading, kita turun Ya, turun. aksi nyata gitu ya. Seperti yang kita lakukan kemarin di Bawean ya. Iya. Memang di Bawean seperti yang kita tahu sudah kita petakan kondisinya Ya. kurang tertata ya untuk sampah ya. Kita turun di situ, kita menggandeng perusahaan dari luar nih. Salah satu perusahaan nasional kita gandeng ke sana, kita ajak kolaborasi untuk menata dan menyadarkan masyarakat di sana. Kita kasih contoh kecil gitu. Jadi kampus itu harus ikut membersamai, jangan hanya jadi menara gading. Publikasi ilmiah itu sangat penting, cuma peran serta kita dan kehadiran kita di masyarakat untuk memberikan solusi praktis, taktis dan nyata di masyarakat itu harus bisa dirasakan. Kita harus hadir. Dan alhamdulillah Fakultas Sains Teknologi FST Winsa tercinta kita ini ya, kita sudah turun ke sana. Turun ya. Iya, langsung ke daerah-daerah perifer, daerah-daerah sulit ya, pinggir 3T. 3T ya. Ya, kita turun ke sana. Ya ini support. Ya. riset dari apa? Riset dari kampus gitu ya. Ya bukan hanya tadi disampaikan Pak Irfan dipublikasikan. Wajib itu memang iya. Harus. Saya rasa kampus juga perlu membahas teknologi mungkin ya, atau Teknologi ya. teknologi tepat guna ataupun teknologi praktis yang bisa dibawa, tapi ya dalam tanda petik jangan mahal-mahal. Oh, betul Ya. Yang kita tahu kan ada, tapi mahal kan. Mahal, Nah, ini ya. bidangnya Mas Teguh kan. Kok langsung dibuka di sini? Ini kita sama-sama sebenarnya Ya. kita selalu kolaborasi di lapangan bahwa kita peduli dengan itu dan bagaimana mungkin kita bisa mencari celah perubahan-perubahan teknologi yang tepat guna yang bisa dipakai untuk masyarakat-masyarakat, terutama ya tadi itu di kepulauan ya, Kepulauan, ya. karena kan nggak mungkin kepulauan kecil itu segala teknologinya bisa sama dengan wong yang di pulau besar aja juga masih belum Semua. gitu. Iya. Jadi kita harus hadir Pak Teguh intinya. Dan alhamdulillah ya kita memang hadir di sana. Saintek ini saya bangga sekali ya. Artinya masyarakat di luar itu tahu di pulau-pulau kecil, oh Winsa ada. Dan fokus kita kalau kita lari ke lingkungan, ini kan sekarang lagi seksi ya isu-isu lingkungan. Iya, ini. betul. Jadi Winsa ini karena sudah bertransformasi menjadi kampus UIN ya, universitas ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus dengan bidang ilmu yang kita miliki bermacam-macam ini dan kolaborasi atau integrasi dengan bidang ilmu keagamaan, saya kira itu menjadi nilai lebih kita. Karena masyarakat kita 90% kan muslim ya. Jadi dengan Di pesisir. di pesisir ya, kita masuk aspek agama, sosial kita bisa masuk dengan mudah, masyarakat mau menerima teknologi yang kita bawa. Dan tadi kunci yang disampaikan Pak Andi, jangan yang mahal dan ribet. Yang penting masyarakat itu bisa menggunakan, bisa diadopsi oleh masyarakat. Kalau kita terlalu tinggi, terlalu daki ya, orang Jawa bilang, ya tambah Nggak sampai. nggak ya. sampai. Kayak ada kemarin salah satu perusahaan di kabupaten di Jawa Timur, ada industri makanan di situ, dibuatkan IPAL misalkan. Ya. IPAL-nya tuh gede banget, bagus banget, mahal anggarannya Iya. dari pemerintah nih. Ya. Saya nggak usah sebut ya. Iya. Ternyata karena teknologinya terlalu rumit ya, masyarakat malah tidak mau menggunakan gitu. Tidak bisa dioperasikan Tidak bisa ya. dioperasionalkan, Pak. Padahal itu bagus sebenarnya, cuma karena masyarakat tidak ngerti, ribet dipadatnya, eman kan. Jadi uang negara, uang pajak kita itu menguap begitu saja. Lingkungan tetap rusak. Buktinya apa? Sungainya tercemar habis-habisan. POD-nya itu loh Tinggi. sampai 7.000, 8.000.
beneran ini Pak. BUD ini ada data, ada penelitiannya. Cuma belum aja kita advokasikan ke pemerintah daerah terkait. Nanti kan jadi rame ya. Iya. Tapi paling tidak itu menjadi awareness bagi kita. Sensitif, gitu. itu sensitif. Itu sensitif. Ya tidak apa-apa nanti kita komunikasikan yang bagus Iya. gitu. Ini loh BOD-mu segini, Iya. COD-mu segini. Lah masyarakat awam gak ngurus Pak BOD COD Pak. Opo iki gak ngerti. Yang penting usahaku jalan. Masyarakat sekitar juga enggak tahu apa itu BOD kok tinggi. Lu 8.000 loh Pak. Iya. Sampai 9.000. Wow, itu hitam itu sungainya. Tapi biasa aja tuh orang kita tidak ada masalah. Padahal jelas-jelas itu melanggar peraturan pemerintah. Iya. Ambang batasnya kan sudah sangat jauh gitu ya. Ya seperti itu masih banyak di masyarakat kita. Oke, berikutnya yang paling krusial nih dalam semua kegiatan kan satu hal, pendanaan. Kira-kira sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan itu dapat dari mana aja ya? Oke, saya dulu atau Pak Andi dulu? Saya dulu. Iya, iya, iya. Oke, pendanaan. Uang memang bukan segalanya. Tapi yang tahu skalanya tidak kalah Pak. Jadi memang ya kerjasama Pak. Kerjasama. Nah, kita bisa kalau kita kemarin kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Pak. Jadi di pihak swasta. Iya. Kan mereka juga mulai memiliki awareness ya. Dituntut juga oleh pemerintah nih harus ada peran terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Misalkan ini untuk mencapai SDGs 13 atau SDGs 14 misalkan climate action and life below water. Misalnya untuk teman-teman di pesisir itu oke lah, ayo kita bikin kegiatan nih, perusahaan mau dah kita tawarkan program, tujuannya ini, indikator jelas lah pokoknya kita buat tujuan jelas, tujuannya apa, peran perusahaan di sini, nanti kita kolaborasi. Dan alhamdulillah banyak yang mau Pak. Banyak yang mau. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya mereka juga ndak cuek-cuek amat ya, asalkan itu jelas diberikan informasi yang jelas dan masyarakat juga menerima dengan antusias, itu mereka mau Pak. Tinggal kitanya banyak-banyak memberikan informasi, kita ajak diskusi gitu. Mungkin Pak Andi gimana? Dengan kita melakukan pendekatan ke masyarakat itu juga tidak menutup kemungkinan kita bisa menggerakkan masyarakat untuk swadaya. Swadaya. Oh, tanpa bantuan lah ya. Iya, ada juga memang belum banyak. Ya, karena kan memberikan penyadaran ke masyarakat orang banyak itu kan tidak semudah membalikkan tangan gitu ya. Karena kita juga dari kampus yang berlatar agama, gitu ya, kita mulai memberikan pemahaman ke masyarakat yang dibilang tadi di pesisir itu cenderung Muslim itu luar biasa banyak. Kita mulai mendekati tokoh itu, tokoh-tokoh Muslim supaya bisa menggerakkan pemahaman masyarakat itu. Salah satunya semisal adalah menjaga kelestarian itu juga salah satu bagian dari ibadah kita, belum minallah kita lewat lingkungan. Oh iya gitu. betul. Sehingga akhirnya masyarakat yang harusnya religius, dan memang beberapa religius, cuman kan aplikatifnya belum. Aplikatif hanya hablum minallahnya lewat ibadah begitu ya di masyarakat pesisir. Sehingga ayo kita bareng-bareng, kalau memang nggak ada dana ya sudahlah, seadanya dari kita melakukan penjagaan atau pelestarian wilayah. Selama ini sih memang baru pesisir ya. Kita baru bergerak di wilayah pesisir. Sehingga Pak. Oh, gunung saya Pak. Oh iya, masih teman juga. Oh ini beda aja ya. Satunya ke bawah, satunya ke atas. Asam di gunung dan orang ketemu ya. punya di Jamatan. Iya. Begitu Mas Teguh. Ya mungkin apa yang dapat diambil dari kesimpulan podcast hari ini, kita memang butuh ya tentang penyadaran lingkungan ya ke masyarakat. Kemudian bisa membentuk kelompok darwis ya, Pok Darwis. Kemudian ada kegiatan kampus di pesisir atau mungkin di gunung ya Pak. Winsa sudah melakukan itu Pak. Jadi contoh KKN yang dilakukan oleh kampus kita tercinta ini kan juga rata-rata sudah ada di Pok Darwis Pak Andi ya kalau tidak ada bersama dengan teman-teman kelompok sadar wisata, artinya di ekologi ya, di ekowisata, di bidang ekowisata, namanya aja ekowisata, wisata berbasis alam. Mau tidak mau kan alam harus dijaga. Lah nanti adik-adik mahasiswa kita itu program penjaganya seperti apa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Ya. Nah, itu sudah dilakukan. Mungkin terus yang paling terakhir memang isu krusialnya adalah pendanaan ya. Tapi kan bukan berarti itu menutup bahwa kegiatan penyadaran ini butuh dana banyak. Sebenarnya kalau untuk pendanaan, kampus kita ini kan juga
dosen-dosennya misalkan kan ada dana hibah untuk riset, pengabdian. Kita sudah memanfaatkan itu kok. Jadi kita ajukan proposal gitu ya untuk didanai gitu ya. Kalau judulnya bagus, menarik dan memang urgensinya tinggi, didanai. Dan sudah berapa kali juga kegiatan-kegiatan saya lihat teman-teman di Saintek itu juga kegiatan yang di masyarakat berbasis untuk lingkungan, program-program lingkungan juga sudah didanai oleh kampus. Jadi itu menunjukkan peran kampus itu selain tenaga pikiran, sivitas akademiknya, uangnya itu juga bisa turun ke masyarakat. Iya, Dan memang itu alhamdulillah sudah dilakukan oleh kampus kita. Ya mungkin itu ya podcast hari ini kita cukup banyak menimba ilmu ini ya aplikator di bagian pesisir. Ya kalau Pak Irfan nih di gunung, wah ketemu di meja makan. Mangrove, gunung, laut. Ya kita hobi kita kan juga suluk Mas. Ya, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum ditutup dari Pak Andi untuk menjaga kelestarian lingkungan apa? Ya, kita harus sadar bahwasanya lingkungan ini kan habitat kita. Ya. Kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan kita tidak merawat, kita tidak peduli, kita acuh tak acuh, bisa jadi segala macam hal yang menarik di lingkungan kita yang mungkin ada di eksplorasi jadi ekowisata ataupun segala hal yang bisa menjadi tempat pelarian kita rekreasi segala macam begitu, keindahan gunung, keindahan laut, keindahan bawah laut, kalau nggak kita aware, kita jaga, bisa jadi ini hanya jadi dongeng, cucu kita, cucu kita. Ya sehingga ya marilah kita peduli sehingga itu nggak jadi dongeng belaka. Keindahan alam kita bukan hisapan jempol. Mungkin dari Pak Irfan sedikit aja Pak ya. Ya. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh semua penduduk langit. Wih, Lestari, salam konservasi. Iya, terima kasih ya. Ya mungkin itu podcast hari ini. Kita nanti bisa ketemu lagi di tema-tema yang lain ya.